Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Kani Tutorial. Jadi gua Francesco, gua akan ngejelasin dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 12, gua akan ngejelasin momen gaya atau torsi sampai ke momen inersia yang ada contoh soal katrol. Jadi gua akan bahas dari awal dulu. Kita pertama kali diajarin momen gaya atau torsi. Nah, apa sih momen gaya atau torsi itu? Momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Nah, besarnya torsi ini bergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Jadi misalnya kalau ada pintu nih, nah momen gaya itu adalah berapa gaya yang harus lu lakukan sehingga pintu itu bisa berotasi atau ya bisa kebuka gitu. Oke, jadi rumusnya itu kita bisa tulis sebagai T sama dengan F dikalikan dengan L. Nah, ini adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor itu punya arah dan punya punya angka dan punya arah. Nah, L ini adalah jarak antara titik poros sampai ke gayanya. Dan ini adalah gayanya. Oke. Nah, perlu diingat kalau dalam hal ini F itu selalu tegak lurus dengan L. Selalu tegak lurus. Jadi misalnya ini titik poros. Ini misalnya titik porosnya ya. Ini A. Terus ini ada L ya. Anggaplah lurus ya. Ini L. Nah, F itu selalu tegak lurus kayak gini. Harus tegak lurus. Nah, ya. Jadi F dikalikan L. Nah, kalau misalnya begini gimana? Nah, ini kita bisa, kalau misalnya 37 derajat, kita bisa cari ada ada F. Ada Fx-nya, ada Fy-nya. Nah, ini A ya, ini L. Nah, tadi gue bilang kan kalau misalnya gaya dan lengan tuh harus tegak lurus. Nah, ini lengan dan Fx, dia tegak lurus kan? Ini tegak lurus. Nah, sedangkan ini Fy, ini kan dia ngadep ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia nggak punya lengan karena dia searah sama A, bukan tegak lurus. Searah sama L-nya, bukan tegak lurus. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini lengannya itu 0, sama dengan 0. Nah, kan tadi ini besaran vektor kan, berarti dia punya arah. Nah, kalau misalnya arahnya searah jarum jam, ini misalnya L, ini F, nih, ini kan ke kanan ya, ini kan ke kanan karena kalau jarum jam kan selalu ke kanan. Maksudnya ya kan kalau jarum jam tek 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 tek, nah ini kan ke kanan kan, maka nanti momen gayanya itu berharga negatif. Nah, kalau misalnya gayanya itu berlawanan arah jarum jam kayak ini, itu momen gayanya berharga positif. Begitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Sekarang kita berlanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Misalnya kita punya ini nih. Kita tentukan, misalnya kita mau ngitung momen gaya bila titik porosnya itu adalah C ya, misalnya. C itu titik poros ya. Jadi kan tadi T sama
Kan T tadi sama dengan F dikalikan dengan L. Ini kan ada banyak nih, gimana? Nah, kita cari dulu satu-satu, lalu kita tambahin semua. Ingat ya, tadi ada arahnya, jadi jangan lupa ada positif dan negatif. Jadi, torsi tadi momen gaya sama dengan, kan titik porosnya di C ya, di titik C, torsinya. Jadi yang kita hitung satu-satu, ini A itu jaraknya 1, 2, 3, ada 3 kan, 3 meter kan, 3 meter dikalikan dengan gayanya tadi 10 Newton. Nah, jangan lupa ini tadi kan tegak lurus. Nah, kita lihat itu searah atau jarum jam atau enggak tuh dari L-nya. Nah, F itu kan ke sono kan, berarti itu searah jarum jam. Jadi ini minus ya. Minus ya. Maaf ini enggak terlalu kelihatan ya. Hapus dulu. Nah, 10 Newton. Nah, apalagi yang kita bisa temuin? Nah, ini ada 4 Newton kan. 4 Newton itu jaraknya 1 meter. Nah, ini ngadep dari titik ini kan L-nya itu tegak lurus kan. Jadinya ini ke kiri. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi ini ditambah dengan apa? Ini jaraknya 1 meter kan. 1 meter dikalikan dengan F-nya tadi berapa? 4 Newton. Kemudian, nah ini F3 dia nggak ada L-nya nggak tegak lurus dengan ini, karena ini kayak sejajar gitu, makanya ini 0 dikurangi 5 Newton dikalikan 0. Nah, terus habis itu di mana lagi yang bisa kita temuin gayanya? Di D ya, di D. Nah, jadi di D ini kan ini tegak lurus ini, dan namun dia arahnya dari garis ini kan. Namun dia arahnya berlawanan arah dengan searah dengan arah jarum jam, karena ini ke kanan kan, di tek searah kan, jadinya minus berapa ini? 10 Newton dikaliin berapa meter? 3 meter. 3 kaliin 3 meter. Nah, kita tinggal kaliin semuanya. Ini ada sigma ya, maaf tadi lupa. Sigma TC. Apa? Torsi di C. Jadinya minus 30. Ditambahin 4 Newton dikurangin 0 dikurangin 30. Ini bukan Newton ya, maaf tadi. Nah, 30 jadinya min 30 min 30 min 60, 4 dikurangin 60 sama dengan minus 56. Satuannya apa? Kilogram maksud saya Newton meter. Kemudian kita akan membahas soal kedua. Ini ada rangkaian seperti ini. Cari torsi bila A-nya poros. Jadi sigma torsi di A. Nah, A ini kan.
Nah, kita cari gaya apa aja yang dari A. Ini 40 Newton, ada pertama, ini jaraknya 5. Nah, ini karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka 40 Newton dikaliin dengan 5. Ditambahin, maaf, ini A, ini karena ini searah dengan A, nggak tegak lurus, jadi ini 30 dikalikan 0. Maksud saya 30 dikalikan 0. Kemudian, apalagi yang bekerja, ini ada gaya ini, kita bisa cari ininya. Dan ada satu lagi yang ke sini. Tapi yang ke sini itu kan tidak memiliki lengan dari A. Dia makanya 0. Jadi tambahin apa ini? 50 dikaliin cos 37 dikalikan 0 karena tadi itu apa namanya, tidak memiliki lengan. Oke, kemudian gaya yang ini ya, karena ini searah dengan jarum jam, maka ini minus 50 dikaliin sin 37, karena ini kan sin 37 derajat berapa? 3/5. Kemudian setelah ini ada ini juga 20 Newton, jaraknya ini 12 ya. Oh ya, ini tadi belum dikalikan dengan lengannya. Yang ini lengannya tadi ini 12, ini 7, berarti ini lengannya 5. Nah, kemudian yang ini yang di B ya, yang arahnya 20 Newton. Ini kan karena searah juga dengan jarum jam, karena A ini L-nya gini, terus searah dengan jarum jam, maka dia minus 20 Newton dikaliin 12 kaliin 12. Nah, apalagi yang bisa kita temuin, ini kan 25 Newton. 25 Newton ini ada di sini. Nah, ini garis yang BC ini, garis BC ini tegak lurus dengan 25 Newton, dan ini mewakilkan A ya, yang misalnya. Jadi kenapa kita nggak pakai garis yang ini? Nah, karena ini tidak tegak lurus dengan ini, makanya kita harus cari garis yang tegak lurus, yaitu garis BC. Namun apa namanya kan, A ini kan sebenarnya ada di sini, namun kita bayangkan itu A jadinya ada di sini. Misalkan A-nya ada di sini, jadinya ini kan tadi karena ini jadi searah dengan jarum jam kan, makanya ini minus juga, minus 25 dikalikan dengan 5 ya. Oke, ini udah semua ya. 40 udah, yang 30 udah, yang 50 cos dan sin udah, yang ini sama yang ini, kemudian yang 20 udah, dan yang 25 udah. Makanya ya, maka tinggal kita hitung 40 kali 5 200. Ini 0 ya. Terus 50 cos 37 kali 0 ini
min juga 0, jadinya minus 50 dikali 3/5, jadi sin 37, tinggal coret ya, 5 sama 5, terus min 50 kali 3, min 150, kemudian min 20 kali 12, min 240, kemudian min 25 dikali 5, minus 125. Kemudian kita tinggal ini 50 kan, dikurangin berapa nih, dikurangin 5, 6, 3, 6, 5, jadinya didapat apa namanya, sigma torsi terhadap A itu minus 315 Newton meter. Oke, maka sudah didapat jawabannya. Kemudian kita beralih ke momen inersia. Apa sih momen inersia? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap torusnya. Nah, momen inersia ini bisa kita nyatakan dalam beberapa cara. Cara pertama, kita bisa menghubungkan dengan hukum kedua Newton. Di sini kan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita tambahin R, apa namanya, ruas kiri tambahin R, ruas kanan tambahin R. Kemudian F dikali R sama dengan massa dikali R dikali alfa. Nah, A itu kan percepatan biasa. Sedangkan alfa ini sama dengan itu adalah percepatan sudut. Nah, percepatan sudut dikali R itu sama dengan A. Makanya A itu sama dengan R dikali A. Dikalikan R, kemudian F. Kita bisa ubah R itu jadi L. Jadi F dikali L sama dengan M dikali L dikali alfa dikali L. Kemudian F dikali L sama dengan M dikali L kuadrat kali alfa. Kemudian F dikali L itu kan torsi. Kemudian ini M dikali L kuadrat itu kan momen inersia. Jadi kita bisa dapat torsi itu sama dengan momen inersia dikali alfa. Kita juga bisa katakan momen inersia itu sama dengan torsi dibagi alfa. Dan perlu kita ketahui bahwa momen inersia itu adalah besaran skalar. Jadi dia cuma punya nilai, tapi dia nggak punya arah. Kemudian kita berlanjut ke inersia batang. Inersia batang ini seperti ini. Jadi untuk mencari momen inersia di tengah batang itu biasanya menggunakan integral. Namun karena kita belum belajar tentang integral, maka kita hafalin aja momen inersia di tengah batang atau di titik berat itu sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Nah, gimana kalau misalnya kita disuruh cari momen inersia yang bukan di tengah batang? Nah, ini ada rumusnya lagi. Kalau misalnya kita mau cari momen inersia yang bukan di tengah batang, kita pakai ini, yaitu I pusat massa yang di tengah 1/12 M L kuadrat ditambahin M dikali pergeseran dari pusat massa. Misalnya kalau misalnya kita disuruh cari momen inersia yang jaraknya L/4 1/4 L dari ini dari titik tengah, maka bisa ditulis jadi ini 1/12 tadi 1/12 M L kuadrat ditambahin M dikalikan tadi 1/4 L ya, 1/4 L dari titik tengah L per 4 dikuadratin, jadinya 1/12 M dikalikan L kuadrat ditambahin ini M dikalikan
L kuadrat per 4 kuadrat 16. Maka kita samain. Jadi 4 per 4 8. M L kuadrat ditambahin 3 per 48 M L kuadrat, jadinya 7 per 48 M L kuadrat. Nah, kalau misalnya ditanyain di paling ujung. Nah, di paling ujung kan ini jaraknya setengah L kan. Setengah L dari titik tengah ini. Makanya bisa kita tulis dari setengah per 12 ml kuadrat ditambahin M dikalikan L karena tadi setengah, L per 2 kuadrat. Terus ya bisa dicari lah dari situ. Oke. Kemudian kita berlanjut ke momen inersia. Nah, momen inersia juga bisa dicari dengan cara ini, yaitu sigma momen inersia itu ditambahin semua aja. Jadi massa dikali R dan seterusnya. Nah, ini plus ya. Nah, kemudian contoh soalnya nih, misalnya di sini. Cari momen inersia bila porosnya A. Nah, A ini kan di sini. A. Nah, berarti sigma momen inersia di A itu sama dengan berapa? Yang kita cari massa B dikalikan AB kuadrat, ini 3 meter, dikuadratin ya, terus ditambahin MC dikalikan AC kuadrat. Nah, ini pakai Pythagoras saja ya, ini jadinya 5 ya, 5 dikalikan 5 kuadrat. Maka kita bisa tahu MB-nya tadi berapa? MB-nya 4 kilo. 4 dikalikan 9 ditambahin 7 dikalikan 25. Jadinya 4 kali 9 36 ditambahin 7 kali 25 175. Kita tinggal tambahin ya. Jadinya 211. Terus kemudian misalnya kalau di C, I, A, ini B. Kalau misalnya di C, IC itu kan ada di sini kan. Berarti yang perlu kita hitung MB dikali BC ditambahin A, massa A dikalikan AC kuadrat. Jadinya tadi 4 kilo dikalikan 4 kuadrat jadi 16 ditambahin 3 dikalikan ini AC 5 kuadrat 25. Jadi tambahin ini 64 ditambahin 75. Jadinya 139. Oke, kemudian yang terakhir misalnya di BC. Di BC. Nah, yang menjadi titik pusatnya ini adalah garis ini. Nah, berarti yang bergerak apa? Yang bergerak itu garis yang bergerak, maaf, itu adalah titik yang tidak merupakan yang tidak berada dalam garis BC, yaitu A. Nah, A itu berapa beratnya? MA itu 3 kg. Nah,
kita harus tahu mana yang kita anggap sebagai R. Nah, kalau kita tadi ingat di momen gaya, L itu harus tegak lurus. Nah, sama di sini juga harus tegak lurus, yaitu R yang tegak lurus ini kan ada garis siku-siku, maka yang tegak lurus adalah 3 dikalikan 3 kuadrat. Sehingga didapatkan 3 dikali 9 sama dengan 27. Ayo, jangan lupa satuannya kg m kuadrat. kg m kuadrat. kg m kuadrat. Jadi mengerti ya, kalau misalnya di A, berarti titik yang kita pegang tuh di A, makanya yang bergerak itu adalah titik berat B dan C. Kemudian kalau misalnya kita pegang di BC, yang bergerak itu titik massa yang di A. Jadinya yang bergerak nih yang di A. Terus yang kita kali harus tegak lurus. Oke. Menuju materi berikutnya, yaitu momen inersia benda pada silinder pejal suatu terhadap sumbu silinder. Nah, ini kita harus apalin juga, I sama dengan setengah mr kuadrat. Dan yang terakhir adalah momen inersia benda bola pejal terhadap salah satu diameternya. Nah, salah satu diameternya misalnya kita ambil yang di sini 2R. Jadi kita pegang diameternya, terus bolanya muter. Nah, ini momen inersianya adalah I sama dengan 2 dikali mr kuadrat per 5. Oke, masuk ke contoh soal gabungan momen inersia dan torsi atau momen gaya. Nah, kalau ini kita lihat, kita pernah belajarkan dulu di kelas 10. Namun, katrolnya itu semacam diabaikan. Karena dibilang katrolnya tidak memiliki massa. Jadi katrolnya tuh semacam tidak memiliki efek ya. Namun di kelas 11 ini katrol ini sangat memiliki efek dalam tegangan, sehingga tegangan ini TA dan tegangan ini berbeda. Padahal dulu di kelas 10 dua tegangan ini sama nilainya. Namun karena ada katrol yang memberikan gesekan, maka tegangan B itu berbeda dengan tegangan A. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Bila massa A 8. Nah, 8 ini kan ke bawah ini 80 Newton ya beratnya. Kemudian 53 derajat. Nah, ini kalau kita ingat di kelas 10 ini adalah W dikalikan sin theta, yaitu 53 derajat. Berarti WXA tadi yang ini itu sama dengan 80 dikalikan sin 53. Sin 53 itu 4/5. Sehingga kita dapat 16 dikali 4, 64. Kemudian ini nggak ada gaya gesek ya, licin. Kemudian besar gaya di B. Berarti kita menentukan ini arah katrol ini ke sini atau ke sini. Nah, di WB itu 5 dikali 10, 50 Newton. Nah, ini karena ini lebih besar daripada ini, makanya katrol ini berjalan A yang turun. Makanya A yang ngebawa, yang narik B. Nah, kita hitung ya. Kalau kita pertama lihat di yang A dulu. Karena A itu yang akan turun, yang ngebawa, makanya WXA itu sama dengan WXA dikurangin TA. Ini sigma F ya, sigma F-nya. Seperti di kelas 10, ini sigma F-nya sama dengan MA dikalikan A. Nah, WXA tadi kita udah dapat 64 Newton dikurangin TA sama dengan massa A berapa? 8 kilo dikalikan A. Kemudian bisa kita pindah ya. Menjadi TA sama dengan
64 min 8A. Oke, sekarang yang B. Ya, sekarang kita lihat yang di B. B itu kan B itu yang ditarik oleh TB, makanya kita bisa tulis TB itu dikurangin WB itu sama dengan MB dikalikan A. Tahu kan kenapa? Karena T yang menarik massa B ini. Sehingga TB dikurangin WB 50 sama dengan MB dikali 5A. Jadi TB sama dengan 5A plus 50. Nah, kalau udah ketemu gini, gimana? Kita ingat-ingat lagi rumus sigma torsi. Sigma torsi itu kan sama dengan tadi momen inersia dikalikan alfa, ya kan? Nah, sigma torsi ini kan kita ingat lagi yang paling pertama tadi, jadi F dikalikan sigma F dikalikan dengan L atau R ya, L atau R sama dengan I. I itu tadi kalau di silinder pejal kita ingat-ingat lagi adalah setengah dikalikan M R kuadrat dikalikan alfa. Nah, alfa itu tadi kan sama A kan alfa dikali R itu kan sama dengan percepatan. Maka kita bisa tulis juga tadi A sama dengan ini dikali percepatan. Dikalikan R. Maksud saya, maaf, bukan percepatan ya, maaf. Dikalikan jari-jari. Makanya kita bisa pindah, jadinya alfa sama dengan A per R. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, sigma F ini apa? Sigma F itu kan yang ini menarik TB kan? Makanya kita bisa tulis sigma F itu TA dikurangin TB dikalikan LL itu yang ini ya. L itu ini. Silinder ini. L itu tadi berapa? L itu bisa dituliskan dengan R. Karena tadi ini. Karena ini silinder pejal, bisa dituliskan dengan R. Sama dengan setengah massa katrol lah berapa? 2 kilo ya. Dikalikan 2 kilo dikalikan dengan R kuadrat. R kuadrat itu dikalikan R, kita bisa coret ya, coret aja. Dikalikan R, dikalikan A. Dikalikan A. Nah, R ini juga bisa kita coret ya, karena bisa pindah ruas. Sehingga kita dapatkan TA dikurangin TB itu sama dengan ini juga bisa dicoret A. Jadi begini ya. TA tadi berapa? 64 min 8A dikurangin TB. TB 5A min 50 jadi min 5A min 50 sama dengan A. Ini 64 dikurangi 50 itu 14. Min 8 dikurangi min 5 ini min 13A. Pindah ke sini jadi 14A. Maka didapatkan A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian hitung tegangan tali. Nah, kita tinggal masukin aja A ini. TB jadinya 5 ditambahin 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambahin 50, makanya 55. Sedangkan maaf lagi mabok nih, 55. Kemudian masukin ke sini
64 dikurangi 8A, 8 dikali 1 jadi 8, jadi 64 dikurangin 8, maka didapat 56 Newton. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Maafkan bila saya ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam mengajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong di like, subscribe, karena itu sangat membantu channel kami Digital Real CC. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.